warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita di Balik Tabir. Kali ini kita berada di Monumen Merdeka ya Bang. Iya. Bagaimana Bang Muhammad? Pengamatan Muhammad di Monumen Merdeka ya? Ya kalau jembatannya bagus saja ya. Nah saya tuh kalau sudah terbangun pasti bagus. Ya pemirsa ya. Intinya kalau sudah terbangun pasti bagus. Apa aja sih Bang Muhammad makhluk yang ada di sini? Ya kalau makhluknya namanya di Banyu ya banyak lah. Kita maksudnya yang di sekitar jembatan itu Bang? Kalau di sekitar sini banyak anak-anak ya. Anak-anak ya? Iya. Anak-anak tuh dulunya memang di sini atau gimana Bang Muhammad? Ya emang penjaga di sini bahasanya emang penunggu di sini anak-anak itu. Penunggu di sini. Emang makhluk di sini. Makhluk di sini ya. Ya Bang Muhammad, kan dulunya dibangun ini pernah ada kejadian katanya bangunannya agak tahan atau gimana? Iya, tahan itu mungkin kan faktor alam. Ya pondasi bisa jadi lemah kan. Karena memang Banyu kan kaya sih. Nah, apalagi ini kan berdua itu mungkin bisa menjadi masalah. Tapi kalau unsur gaib masalah jembatan runtuh ataupun tidak Tidak ada. memang faktor bangunan. Memang faktor bangunan. Jadi kan dulunya sempat diberitakan juga tuh Bang Muhammad ya. Iya. Jadi cuma faktor bangunan ya Bang ya. Iya, emang Tidak faktor bangunan. tidak ada unsur gaibnya ya Bang. Tidak. Ya Bang Muhammad, kata orang di sini ada buaya, naga Bang Muhammad. Betul. Naga. Betul. Soalnya naga itu kan jalan ya. Jalannya. Tapi bilangnya stay-nya di sini. Kalau style di sini kita tidak melihat ya. Cuma kalau jalannya emang ada di sini. Memang ada. Kalau Tambun ada di sini juga. Kalau Tambun emang ada. Memang ada di Iya. sini juga. Cuma kita garis bawahi di sini mungkin waktu zamannya kita kembalikan dulu mungkin di sini tempatnya Belanda. Tempatnya Belanda. Ya, soalnya kita ambil gambaran tuh meski ya tuh mutlak itu Belanda semua. Sejarahnya masa lalu kan. Sebelumnya ini adalah contoh kapal dulu. Ya teman-teman di Balik Tabir, kita kan kesini dulunya bilang orang ada unsur gaibnya ya Bang Iya. ya, karena bangunannya Anjlok. hancur ya. Ternyata memang faktor alam ya Bang Alam ya. memang. Kalau emang ada unsur gaib, anjlok unsur gaib, seharusnya dibangun tidak bisa lagi. Tapi Kayak- dulunya itu Bang dikasih palas Bang katanya baru bisa. Kalau palas gitu tuh kan alam, sebunyinya tuh ada. Ada ya Bang. Iya. Kalau unsur gaib kalau sudah anjlok tidak mungkin lagi bisa dibangun. Soalnya dia pasti memang anjlok. Soalnya dari awal terjadinya itu sudah tidak berpalas, apalagi sudah anjlok. Sifat gaib itu gitu. Tapi kalau sudah kita berpalas itu anjlok berarti itu alam, bukannya unsur gaib. Biasanya kalau ada unsur gaib, misalnya kita membangun sebelum dibangun sudah anjlok, dibangun lagi anjlok, berarti itu ada masalah unsur gaib. Tapi kalau kita bangun sudah berpalas itu anjlok, itu berarti ada unsur gaib. Nah, tapi kalau kita bangun lagi tidak berarti itu bukan unsur gaib, berarti itu alam. Kalau ini alam, soalnya kenapa kita wani menyebut alam ya pemirsa ya? Soalnya masih bisa dibangun. Kalau biasanya kalau ada unsur gaib itu sebelum terjadi jembatan itu pasti anjlok dulu. Tidak mungkin bisa dibangun. Sosok anak-anak itu dia keluaran di sini tuh. Iya, emang di atas dia. Banyak itu Bang. Banyak itu anak-anak. Emang bahasa gitu tuh kayak apa ya? Pasukan anak-anak begitu. Masukannya ya Bang. Ya, anak-anak tuh banyak dia bohong-bohongan lagi-lagi itu. Mengganggu dong Bang ya. Kalau mengganggu tidak. Cuma bahasanya dia nanti yang paling di kapal-kapalnya aja dia sengaja. Kalau di atas tuh dia jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja ya Bang. Iya. Kalau di sini kan bilang Muhammad ada buaya ya Bang. Iya, buaya itu ada maksudnya. Bisa diceritakan itu Bang ngapain dia di sini? Nah, kalau buaya itu ya pemirsa bukannya buaya alam, tapi itu buaya gaib ya. Bahasanya tuh emang penunggu di sini juga termasuk. Bahasanya dia emang di situ juga bagian pas di ujung situ buaya ya. Nah, Tetap diam di situ ya, Bang, ya? bahasa aja kita tuh mungkin nih pasak jembatan ini. Buaya itu. Iya, penunggu jembatan ini. Jadi itu maksudnya Tapi bukannya bukan penjaga jembatan, tapi posisinya di jembatan, penunggu jembatan.
jembatannya Bang. Ya, tapi kalau nyambung ke makhluk halus ya anak-anak itu, tapi dia posisi di bawah jembatan. Tapi kan namanya buaya tuh posisi di bawah jembatan, nanti dia kan berpindah lagi. Nah, cuma pada saat ini dia posisi di bawah jembatan itu. Makhluk buayanya. Bisa menampakkan diri nggak Bang buayanya itu, Bang? Kalau buaya gaibnya bisa sebetulnya apabila ada yang memakan. Makanya kalau dimakan itu kan ada yang berdampai, ada yang seperti liang, ada Dalamnya. seperti Gembung ya. dingin. Iya. Bang, berarti ini buaya gaib ini peliharaan orang Bang? Belayan orang dulu. Masih dipelihara orang atau tidak? Masih dibelain. Masih dipelihara ya. Kemungkinan orang memakannya melalui sana. Ada berapa Bang di sini Bang buaya? Kalau buaya banyak. Banyak di sini. Banyak. Jadi peliharaan orang semua. Belayan semua. Ya teman-teman di balik tabir, jembatan ini cuman sosok anak-anak aja ya Bang ya. Anak-anak. Kalau di bawah itu memang buaya di mana-mana Buaya. pasti ada Bang ya, Iya. buaya Bang ya. Namanya Kalimantan kan Ah, kental dengan buaya, soalnya Banjarmasin ini di bawah laut. Apalagi kita banyak sungai. Orang-orang dulu kan namanya berteman, rumah bisa dihitung, makanya kita orang dulu tuh pasti bergaduh buaya. Soalnya apa? Menjangkau tempat jauh-jauh itu enak. Dia buaya itu nyemdal. kalau pasak apa Bang di sini Bang? Binatang atau gimana Bang? Kalau pasaknya ini adab kita juga sih. Bahasanya tuh ya balasnya balas binatang juga. Binatang ya Bang. Iya sih. Bang, kan katanya di sini ada Tambun Bang. Letak Tambun itu di mana sih Bang? Di sini. Kalau Tambun bukannya di sini. Sebenarnya Tambun itu di sana. Di sana ya Bang. Iya. Tambun itu tuh seperti kelambu, tapi dia berbentuk segi empat itu, tapi berbentuk seperti sapi. Sapi ya. Nah, tapi namanya tambun itu tuh kan kita tidak bisa digarisbawahi. Tapi itu tambun itu sebetulnya mula sawah kelamaan betapa lalu jadi tambun. Berarti dia stay-nya di situ aja Bang ya. Iya. Setelahnya tuh di situ aja. Bisa menampakkan juga nggak itu Bang? Kita tarik ke sana mungkin sebagai mesin daya tuh ya. Ya dia bisa nampakkan diri juga nggak itu. Kalau menampakkan dia itu tidak mungkin, tapi kebanyakan dia berputar juga ya. Berarti mengganggu tuh Bang. Sebetulnya kalau kapal bisa diganggu. Mengganggunya. Namanya tambun itu tuh kan bahasanya kalau kita faktakan ya emang sulit sih makhluknya kan, jangan berdamai. Cuma kalau kita ambil gambaran ya pemirsa ya, kalau kita ambil gambaran sifat tambun makhluk itu susah. Seperti apa sih makhluknya? Soalnya dia bisa menyerupai apa-apa. Namanya tambun itu tuh seperti karet. Cuma satu Bang di situ Bang. Satu. Biar selamat nih Bang. Kan kita tidak tahu nih orang awam Bang. Jalan ke sungai atau gimana. Biar selamat gimana adabnya itu Bang? Iya, kalau adabnya biasanya kalau lewat sungai ini kan tergantung yang dulu kapalnya kan. Bahasanya kalau tikungan tuh lebih baik kita beri tanda dulu ke langsung dulu. Langsung dulu. Iya, bahasanya kan lebih baik kita beradab dulu sebelum kita berajin itu. Gitu ya. Ya teman-teman di balik tabir. Itu ada tambun kata Bang Muhammad ya. Biar selamat tuh kalau ada tikungan-tikungan itu harus beli tanda dulu ya Bang. Iya. Itu sebetulnya tambun itu tuh bahasanya tuh sebutan nama aja. Sebutan nama Sebetulnya aja. makhluk itu macam-macam ya. Loh, makhluknya macam-macam ya Bang ya? Iya, namanya tambun itu tuh kan bahasanya sifatnya tuh nggak selalu betapa besar, lalu dia seperti apapun bisa. Ya Bang Muhammad. Penglihatan Bang Muhammad di sungai ini Bang ya. Ada nggak Bang benda-benda pembuangan orang-orang Bang di sini Bang? Iya, pemirsa ya. Kalau barang pembuangan tuh banyak. Banyak. Kalau Bang Muhammad lihat ada apa aja sih Bang di sini? Kalau Salah di sini satunya- kalau kita lihat ya, di sini kan namanya sungai besar ya, ibaratnya pembuangan paling mudah. Di sini ada terus ada juga dan pembuangan seperti minyak dan membuang sial, jadi itu belapas. Dengan kepercayaan masing-masing. Jadi Oh. minyak-minyak ada juga di sini Bang. Ada juga. Kenapa tuh Bang jadi dibuang di sungai besar ini? Iya, kenapa dibuang? Biasanya orang pintar-pintar tuh dari pandangan. Kadang gitu. Kenapa dibuang sungai sih? Daripada kita menggaduh nggak bisa, kita waktu begawi kan lebih banyak begawi nih. Orang tuh lebih baik membangun sungai daripada mematok ke tanah atau dikasih kepada orang. Soalnya kita tidak tahu orang itu bisa menjaga atau tidak. Soalnya sungai ini dia luas dan makhluknya pun bisa beradaptasi dengan tanpa gangguan manusia. Itu nggak mau meminyak yang punya nggak Bang? Tidak. Kalau kita buang itu Bang. Tidak, soalnya dia seperti ilmu banyu. Sifat banyu nih ya pemirsa, dia apabila naik, apabila dia turun.
Itu sebetulnya ilmu tuh mengalir terus. Gini bang, seandainya saya ini mempunyai benda nih, keris atau wasi lah ya bang ya. Iya. Kalau tidak dibersihkan biasanya mingit sama Iya, yang punya. mingit. Soalnya wasiat. Nah, terus kan saya tidak tahu, saya buang aja di sini. Tetap mingit tapi tidak bang. Tidak, tapi kita garis bawah itu pusaka orang tua atau dikasih orang. Beda ya bang ya. Beda, kalau yang tua kita mau tidak mau menggaduh. Apabila dikasih orang kita tidak masalah membuang. Kalau punya saya sendiri misalkan bikin atau dilampahkan sama orang, Tidak masalah, soalnya kita sendiri membuang. Bukannya turun menurun. jadi udah putus tuh bayangnya. Soalnya kita yang membuat, kita yang melampahkan. Bukannya ke anak, tapi apabila kita di Jakarta itu anak wajib menggaduh. Seperti itu ya. Iya, Bang, ya. soalnya tidak jatuh, soalnya dia memingit. Soalnya makanya kata orang namanya senjata, namanya lading, apabila kita mati lading itu tidak akan lari. Dia tetap ada di samping, ya benar saya. Soalnya sifat senjata itu gitu. Di sini kata Bang Muhammad tadi ada keris bang ya. Iya. Itu pembuangan orang atau Pembuangan orang. pembuangan orang? Kalau bang Muhammad lihat kenapa tuh bang jadi dibuang orang keris itu bang? Ya, orang terkadang kan daripada susah menggaduh lebih baik dibuang. Berarti tidak bagus dong bang ya. Nah, bukannya tidak bagus. Bahasanya gini, kan terkadang kita berpikir gini, kita membikin atau dikasih orang. Kita mau menolak nggak mau, nggak enak kan, lebih baik kita ambil, setelah kita ambil baru kita buang. Oh seperti itu ya bang. Daripada kita menggaduhkan disia-siakan dia, lebih baik jaya aman, safety dulu, lebih baik kita buang daripada menggaduh. Jadi banyak di sini ya bang. Ya, ya. Ya bang Muhammad. Itu kan tadi banyak tuh bang benda-benda buangan orang bang. Di sini yang apa namanya jinnya ya bang ya. Iya. Jinnya itu ada penampungannya di sini atau dia berdiri sendiri bang di sini bang? Itulah, itu pemirsa ya. Namanya jin itu tidak buruk. Oh. Setelah banyak ada pusaka-pusaka dibuang, lalu itu jin itu menjaga. Tergantung pemakaian senjata itu punya siapa. Kalau emang barang panas tetap sebutnya barang panas, itu tetap jin yang menjaga, tetap jin. Enggak bang, tapi kan tuh udah ada yang penunggunya bang. Iya, namanya sudah dibuang kan otomatis putus. Sama penunggunya. Iya, makhluk tuh pasti ada lagi yang lain lagi. Kalau minyak-minyak tuh bang, memang terdiam di sini atau gimana tuh bang? Minyak laut, Larut ya bang. Iya. seperti minyak laut, dia mengalir. Kalau pusaka dia gendap. Jadi kalau pusaka keris tadi bang ya, kan awalnya ada penunggunya tuh bang. Iya. Kita buang berarti dia Iya, berabut kan otomatis yang lain lagi. Soalnya kan namanya dibuang dia pindah lagi. Terus yang jin yang itu Dia kemana bang? percaya, kan lepas. Ini sebut jin tuh gitu. Dia daripada nyusahin yang lain, lebih baik dia cari yang lain. Iya teman-teman di balik tabir, kalau yang kita mempunyai benda yang udah ada isinya ya bang ya, kalau kita buang itu hilang katanya bang Muhammad. Iya. Terus di sini banyak jin-jin yang tidak mempunyai rumah ya bang ya. Iya. Ada pesan-pesan Muhammad? Ya pemirsa ya, kita tergantung pemakaian masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Ya itu aja pemirsa, ini cuaca ini enggak bersahabat nih, alhamdulillah. Umpanya rahmat. Ya. Nah, kita masih bisa berhujan tapi alat tidak bisa berhujan. Iya. Salam di balik tabir.